Kembali di Presisi Siang pemirsa, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Prasetyanto Hadi didampingi Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Dedeh Puji meresmikan Gedung Rekreasi Kemala Bayangkari daerah Gorontalo pada Senin lalu. Kegiatan peresmian Gedung Rekreasi Kemala Bayangkari ini turut dihadiri Wakapolda Gorontalo, Irwasda, pejabat utama, serta pengurus Bayangkari daerah Gorontalo. Dalam sambutannya, Kapolda Gorontalo menyampaikan bahwa cikal bakal gedung ini sangat panjang, dimulai sejak kepemimpinan Kapolda sebelumnya yang bercita-cita membangun Gedung Kemala Bayangkari. Gedung ini dinamai Gedung Rekreasi Kemala Bayangkari dan diharapkan dapat dipergunakan untuk seluruh kegiatan Bayangkari maupun dalam membantu dan melayani keluarga Polri. Ya, ada PJU, ada anggota yang membutuhkan sembako yang dekat-dekat gitu ya, ini saran kalau bisa diangkat. Ya, nanti ada ini jaga gitu, jadi kita melakukan pelayanan. Selain itu, Kapolda Gorontalo berharap Bayangkari mampu berdiri sendiri. Irjen Pol Puji menyebut Polda Gorontalo akan mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh Bayangkari. Acara peresmian ditutup dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Gorontalo dan pemotongan pita sebagai tanda peresmian Gedung Rekreasi Kemala Bayangkari. Bismillah, ya. Kita buka toko ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah didampingi Ketua Yayasan Kemala Bayangkari daerah Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan perayaan HUT Yayasan Kemala Bayangkari ke-44 yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara virtual. Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto didampingi Ketua Yayasan Kemala Bayangkari daerah Kalteng Irna Joko Purwanto mengikuti kegiatan perayaan HUT Yayasan Kemala Bayangkari ke-44 Polda Kalteng. Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara virtual. Setelah mengikuti secara virtual, Polda Kalimantan Tengah juga melaksanakan syukuran peringatan Yayasan Kemala Bayangkari ke-44. Dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolri atau sambutan dari GKB bahwa membentuk anak atau saya akan sampaikan membentuk karakter bangsa di usia dini itu penting. Kapolresta dan semuanya, terima kasih juga panitia yang sudah bersusah payah meluangkan waktu dan semuanya berkaitan dengan hari ini kita melakukan kegiatan rangkaian HUT YKB yang ke-44 dan dilanjutkan dengan syukuran yang kita lakukan di tempat ini. Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim ikuti upacara peringatan HUT ke-44 Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2024 melalui Zoom Meeting yang bertempat di ruang Vikon Polda Banten. Kapolda Banten mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan Kemala Bayangkari yang ke-44. Kapolda juga mendoakan Bayangkari daerah Banten dapat terus berkarya dan menunjukkan eksistensinya serta lebih meningkatkan peran yayasan terhadap kemajuan khususnya di Provinsi Banten. Kapolda Banten juga menyampaikan harapannya kepada Yayasan Kemala Bayangkari Provinsi Banten semoga di usia yang ke-44 bisa semakin berkembang, mampu mengangkat citra Polri di tengah masyarakat dengan menciptakan inovasi yang kreatif dan positif sehingga Polri makin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat. Wakapolres Tegal Iskandar Syah mengikuti upacara peringatan HUT ke-44 Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2024 melalui Zoom Meeting pada Selasa lalu di Gedung Tantia Sudirajati Mapolres setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau Lemkapi, Edi Hasibuan, memberikan penghargaan kepada Ditlantas Polda Banten atas kesuksesannya dalam pelaksanaan operasi Ketupat Maung 2024. Penghargaan ini digelar di Aula Ditlantas Polda Banten pada Selasa lalu. Turut hadir Ditlantas Polda Banten Kombes Pol Leganek Mawardi didampingi para personel Ditlantas Polda Banten. Direktur Eksekutif Lemkapi menjelaskan dalam pelaksanaan operasi Ketupat Maung 2024 yang lalu berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Lemkapi menilai Kapolda beserta Dirlantas Polda Banten dan seluruh personel telah memberikan pelayanan terbaik selama berlangsungnya arus mudik dan arus balik tahun ini. Berdasarkan hasil riset, sebanyak 87,3% masyarakat puas atas pelayanan Polri dan instansi terkait dalam mengatur arus mudik dan arus balik Lebaran. Sementara itu, Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Leganek Mawardi mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan oleh Lemkapi. Dirlantas menyampaikan rasa syukur karena pelaksanaan pengaturan arus mudik dan arus balik tahun 2024 berjalan dengan lancar dan aman. Mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda Banten, terus Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Banten dan para PJU serta anggota semuanya, ya, sebagai bentuk apresiasi kami, sebagai bentuk terima kasih kami kepada Bapak semua, bahwasanya di dalam hal kemarin kami melihat betapa sibuknya, betapa kerja kerasnya jajaran Polda Banten di dalam memberikan keamanan di dalam pengelola mudik, ya, arus mudik dan arus balik termasuk kemarin itu kami lihat betapa sulitnya anggota di dalam hal mengamankan dan mengatur, ya, sehingga tidak terjadi kemacetan, ya, sehingga apa yang menjadi perjalanan arus balik dan arus mudik itu berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, ya. Dan tentu ini adalah merupakan suatu prestasi dan juga kinerja yang luar biasa, ya. Bahkan kemarin kami juga melakukan riset di dalam melihat bagaimana respon masyarakat, khususnya para pemudik di dalam hal mendapatkan pelayanan dari Polri, ya, dan termasuk instansi terkait, ya. Kami lihat kemarin hasilnya sangat memuaskan, ya. Sebanyak 87,3% masyarakat puas atas pelayanan Polri dan juga instansi terkait di dalam mengatur arus mudik dan arus balik, ya. Informasi lain, pemirsa, Polres Penajam Pasar Utara beserta jajaran setempat menyambut kedatangan peserta Latsi Tarda yang berkunjung ke Polres PPU. Kapolres PPU AKBP Supriyanto mengapresiasi kedatangan peserta Latsi Tarda dan berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi kemampuan dan keterampilan. Polres Penajam Pasir Utara beserta Forkopimda setempat menyambut kedatangan peserta Latsi Tarda yang berkunjung ke Polres PPU. Penyambutan peserta dilakukan dengan upacara yang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Kedatangan peserta Latsi Tarda untuk mempersiapkan kesiapsiagaan dan kemampuan peserta dalam menghadapi situasi yang terjadi di lapangan. Kapolres PPU AKBP Supriyanto mengapresiasi kedatangan peserta Latsi Tarda dan berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi kemampuan dan keterampilan. Acara penyambutan ini dihadiri oleh Bupati PPU Makmur Marbun dan jajaran Forkopimda yang juga memberikan dukungan serta motivasi dan mengingatkan pentingnya solidaritas untuk mencapai ketujuan bersama. Latsi Tarda sendiri merupakan latihan yang dilakukan oleh Akademi TNI guna meningkatkan kesiapsiagaan dan keterampilan personel dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Dengan kedatangan para peserta ke Polres PPU diharapkan dapat berjalan lancar dan sukses serta memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak.